Halo, salam sejahtera. Oke, nah di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Nah, di episode kali ini saya mau membahas tentang berkat apa saja yang akan kita terima jika kita melibatkan atau mengundang Tuhan masuk ke dalam perahu kita. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin supaya kalian meluangkan waktu 4-5 menit ke depan untuk menonton video ini sampai selesai agar kita saling dapat memberkati dan nyambung ya ke pembahasannya, karena pembahasan kali ini sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Nah, ketika kita melibatkan atau mengundang Tuhan masuk dalam perahu kita, yang pertama yang kita peroleh adalah kita mendapatkan penyertaan yang sempurna. Nah, kenapa? Pada waktu itu Yesus merendahkan angin ribut ya. Ketika kita mengundang Tuhan masuk dalam perahu kita, ada keselamatan, ada kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Pada waktu itu Yesus dan muridnya bertolak ya ke seberang ya. Yesus dan muridnya ada dalam satu perahu. Mengamuklah taufan, nah, yang sangat dahsyat. Semua panik, padahal murid Yesus sebagian besar nelayan. Profesinya dia pandai, pasti berpengalaman, pandai. Tentunya dalam hal badai juga sering ya pasti yang melewati ya. Pada saat itu semua panik dan akhirnya Tuhan turun tangan langsung untuk menghadik angin dan menjadi teduh sekali akhirnya. Ada penyertaan yang sempurna. Kita tidak dibinasakan melainkan memperoleh suatu keselamatan ya. Tentunya ketika kita mengundang Tuhan masuk dalam perahu kita. Yang kedua, nakoda di atas segala nakoda. Kita tidak akan tersesat. Yang kedua, ketika kita mengundang Tuhan masuk dalam perahu kita, pasti kita tidak akan tersesat. Dia mengetahui arah tujuan kita yang jelas. Dia yang ambil ahli. Dia mengambil alih kehidupan kita. Janji Tuhan, arah dan tujuan kita jelas. Gada dan tongkatnya selalu besertaku. Aku tidak takut bahaya. Ia gembala kami yang baik, mengiring aku kepada padang rumput yang rindang, aliran air yang mengalir, sehingga tidak kekurangan aku. Nah, yang kedua ini luar biasa ya. Dia nakoda, dia menentukan arah tujuan kita. Kita harus undang Tuhan dalam perahu kita, maka kita tidak akan disesatkan, tidak akan dibinasakan. Yang ketiga, ketika kita mengundang dan melibatkan Tuhan dalam dalam perahu kita, dalam kehidupan kita ya, ada sesuatu hal yang besar akan terjadi. Bukan sesuatu hal yang kecil, biasa-biasa, bukan. Sesuatu hal yang besar. Nah, yang besar apa? Di Lukas 5. Saya tidak bacakan, tapi di situ intinya ada sikap hopeless dari murid-muridnya setelah sepanjang malam bekerja ya. Setelah sepanjang malam bekerja keras, tapi hasilnya nol, nggak dapat apa-apa. Lalu Yesus menyuruh dia bertolak ke tempat yang dalam dan tebakanlah jalamu. Di situ akan mendapatkan banyak ikan. Ayat yang ke-6 misalnya bacakan ya, ini penting nih. Dan ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita ketika kita mengundang Tuhan dalam perahu kita. Apa sih? Ketika kita melibatkan Tuhan masuk dalam perahu kita, kita harus perbesar kapasitas kita. Jangan sampai kita tidak perbesar kapasitas kita. Kita yakin nih, kita percaya ketika Tuhan masuk dalam perahu kita, ketika kita undang Tuhan masuk, libatkan dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang besar nih. Iman kita harus dijalankan ya. Kita siapkan kapasitas yang besar. Jala kita perbesarin. Jangan sampai jala kita koyak. Jala kita koyak sama aja bohong. Ya gak? Kita nggak dapat apa-apa loh kalau jala kita koyak loh. Nah, iman kita dibutuhkan di sini. Ketika kita mengundang Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Jala kita besarkan kapasitasnya. Perahu kita jangan perahu ebel-ebel, perahu yang dahsyat. Kita perlukan iman di sini. Jangan sampai Tuhan sudah limpahkan berkat yang besar, kita nggak siap. Jala kita koyak, ikan pergi lagi. Nah, di sini kita perlu yakin nih bahwa ada segala sesuatu yang dahsyat
ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Semoga pembahasan kita kali ini menjadikan berkat buat kehidupan kita semua ya. Salam.